Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Sanoto. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Hati Nurani dalam Akhlak Tasawuf. Baik, di dalam makalah ini kami akan menjelaskan tentang kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dalam hubungan antara ketiganya dalam ilmu tasawuf. Setiap manusia pasti menginginkan kebebasan dalam hidupnya. Kebebasan itu meliputi kebebasan dalam berpikir, dalam berekspektasi, maupun dalam melakukan kegiatan. Mereka diberi kebebasan dalam melakukan suatu asalkan sesuai dengan syariat. Kebiasaan seorang akan menimbulkan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut membuat manusia melakukan kebebasan berdasarkan hati nurani. Oleh karena itu, hati nurani yang menjadi dasar pertimbangan seseorang dalam berbuat. Jika seseorang mampu berbuat kebaikan sesuai hati nuraninya, maka dengan mudah ia mendapat mempertanggungjawabkan apa saja yang diperbuat. Tujuan pembahasan dari makalah ini adalah mengetahui penjelasan dari kebebasan, mengetahui penjelasan dari tanggung jawab, mengetahui penjelasan dari hati nurani, mengetahui hubungan antara kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan akhlak tasawuf. Selanjutnya, pengertian kebebasan. Secara bahasa, kebebasan berasal dari kata bebas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bebas berarti lepas, sama sekali merdeka. Secara istilah, kebebasan yaitu kebebasan sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Charis Jubair adalah terjadi apabila kemungkinan untuk bertindak tidak dibatasi oleh suatu paksaan atau keterkaitan kepada orang lain. Kebebasan meliputi segala macam kegiatan manusia, yaitu kegiatan yang disadari, disengaja, dan dilakukan demi suatu tujuan yang selanjutnya disebut tindakan. Kebebasan dapat juga diartikan sebagai kemerdekaan seorang tanpa ada kekangan dan dari pihak manapun yang dapat menghalangi seorang untuk melakukan suatu perbuatan. Menurut paham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dalam ketaatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian, nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Ayat-ayat yang digunakan kaum Qadariyah yaitu Al-Kahfi, terus Quran surah Al-Fussilat ayat 40 itu. Kemudian sementara itu menurut kaum Jabariyah berpendapat sebaliknya, bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Jadi nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Dalam istilah Inggris, paham ini disebut fatalis atau presidentism. Kebebasan jasmani yaitu kebebasan dalam menggerakkan dan mempergunakan anggota badan yang kita miliki. Dan jika dijumpai adanya batas-batas jangkauan yang dapat dilakukan oleh anggota badan kita, hal itu tidak mengurangi kebebasan, melainkan menentukan sifat dari kebebasan itu. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu, atau memberikan jawab yang menanggung akibatnya.
Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran atau kewajiban. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia selain merupakan makhluk individual dan makhluk sosial juga merupakan makhluk Tuhan. Macam-macam tanggung jawab. Di sini macam-macam tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang pertama tadi tanggung jawab manusia terhadap diri sendiri. Menurut sifatnya manusia adalah makhluk bermoral, akan tetapi manusia juga sebagai pribadi yang mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, angan-angan sendiri, umyuk berbuat ataupun bertindak. Tanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab kepada keluarga ini tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Tanggung jawab kepada masyarakat. Seperti tanggung jawab kepada masyarakat, satu kenyataan pula bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia merupakan anggota dari masyarakat, oleh karena itu dalam berpikir, bertingkah laku, berbicara, dan yang lainnya masih terikat oleh masyarakat. Yang keempat, yang tadi selanjutnya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Suatu kenyataan lagi bahwa setiap manusia, setiap individu adalah warga negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku, manusia terikat oleh norma-norma hukum, norma agama, norma yang lainnya atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak bisa menjalankan semua itu sendiri. Yang kelima, tanggung jawab pada Tuhan. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya. Mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Tuhan, sehingga dikatakan tindakan manusia tidak lepas atau hukuman-hukuman Tuhan yang diruangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam-macam agama. Pelanggaran dari hukum-hukum tersebut akan segera diperingati oleh Tuhan. Jika diperingatkan yang keras pun manusia masih juga tidak menghiraukan, maka Tuhan akan melakukan kutukan. Sebab dengan mengabaikan perintah-perintah Tuhan berarti meninggalkan tanggung jawab seperti sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Itu contohnya. Bahkan untuk memenuhi tanggung jawab manusia harus berkorban. Yang selanjutnya hati nurani. Hati nurani ini merupakan perasaan moral dalam manusia yang dengannya dia memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang menyuci, mana yang menyalahkan perbuatannya. Oleh karenanya dia harus dengan hati-hati menjaga agar hati nurani itu dipandu oleh prinsip-prinsip yang benar, yang bersifat mengajar dan tidak mengandung prasangka atau kebengkokan oleh cara berpikir yang menyesatkan. Definisi sebagai dari jiwa manusia yang menyebabkan penderitaan mental dan perasaan bersalah saat ini menantangnya, dan perasaan senang dan damai sejahtera saat tindakan. Selanjutnya yang kedua ini jenis-jenis hati nurani. Ada dua, yaitu prospektif dan prospektif. Yang pertama retrospektif, mampu memberikan penilaian tentang baik buruknya suatu perbuatan yang dilakukan seorang pada masa lalu.
kebaikan, contoh seperti sholat, seperti beribadah, itu itu perbuatan yang baik. Sedangkan yang buruk ya seperti minum-minuman keras, seperti zina kecil maupun zina besar. Terus selanjutnya hati nurani prospektif, mampu memberikan penilaian tentang baik buruknya seorang ke masa depan. Selanjutnya sifat-sifat hati nurani. Sifat-sifat hati nurani dalam konteks hati nurani terbagi menjadi sifat, yaitu 3 sifat, yaitu personal, adib personal, dan mutlak. Oke. Mungkin kesimpulan dari pembahasan kita tadi dari awal sampai akhir tadi, kesimpulannya bahwa dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan tasawuf mempunyai perkembangan tersendiri dan sejarahnya. Tasawuf merupakan olah rasa untuk menuju kedekatan atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf sudah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan perilaku kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang termasuk dasar-dasar tasawuf. Lalu dilanjutkan pada masa para sahabat Nabi yang menerapkan tasawuf itu sendiri. Ada 3 faktor penting dalam kemunculan tasawuf, yaitu gaya hidup yang mewah dan corak hidup yang lurus, timbulnya sikap apatis atau tidak peduli dengan menghindarkan diri dari ketertiban langsung dengan pertentangan politik. Selain ketiga, adanya penyusunan hukum Islam atau fikih dalam perumusan ilmu kalam, yaitu teologi, yang pendapat yang berbeda-beda. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.